Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hai Movie Hunters, selamat datang di channel Canon Studio, yang mana di channel ini kita akan membahas alur cerita film dari berbagai genre. Untuk itu, sebelum kita lanjut ke videonya, disarankan terlebih dahulu untuk menggunakan headset, rebahkan badan, siapkan cemilan, dan kencangkan sabuk pengaman. Dan juga tak lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Vanguard yang dirilis pada September 2020 bergenre action dan dibintangi oleh Jackie Chan dan beberapa aktor keren lainnya. Vanguard merupakan sebuah perusahaan profesional yang menyediakan jasa perlindungan, yang mana para anggotanya merupakan mantan militer yang ahli. Film diawali di London yang pada saat itu sedang ramai perayaan Imlek. Terlihat ada seseorang yang sedang dikawal beberapa bodyguard. Orang tersebut bernama Chin Guoli. Chin adalah seorang pengusaha yang menyewa jasa Vanguard untuk keamanannya. Tiba-tiba anak Chin bernama Farida menelpon dan memberitahu bahwa dia sedang berada di Afrika. Setelah selesai menelpon, tiba-tiba dua orang mulai mendekati Chin dan menembak bodyguardnya, lalu menculik Chin dan istrinya dari sana. Tentu saja kejadian tersebut terdengar sampai ke kantor pusat Vanguard. Lalu kita diperkenalkan pemimpin dari Vanguard, yaitu Tang. Tang bertanya apakah ada anggota Vanguard yang berada di sekitar lokasi. Salah satu anak buahnya memberitahu ada dua anggota Vanguard yang sedang liburan dan berada di dekat sana. Tang pun kemudian menghubungi mereka berdua untuk segera menyelamatkan Chin. Mereka berdua merupakan kakak beradik bernama Lei Zhenyu dan Zhang Kaishuan. Sementara itu, Chin dan istrinya yang tertangkap kemudian dibawa ke sebuah restoran. Di sini salah satu pemimpin penculik yang bernama Broto. Broto menanyakan di mana Chin menyembunyikan uang milik ayah Omar. Chin pun sontak kaget mendengarnya. Yang ia tahu, Omar telah meninggal, tapi ternyata dia masih hidup. Karena Chin tidak mau memberitahu, Broto kemudian mengancam untuk menembak istri Chin. Sementara itu, Lei dan Zhang sudah berada di luar restoran. Karena hari itu mereka berdua sedang liburan, jadi tentu saja mereka tidak membawa senjata sama sekali. Tapi mereka tetap dengan santainya masuk sana dan menghajar anak buah Broto. Sempat terjadi pertarungan yang sangat sengit. Lei menyelamatkan Chin, sementara Zhang menyelamatkan istri Chin. Di dalam pertarungan, Lei tanpa sengaja menjatuhkan lencana Vanguard miliknya dan diambil oleh Broto. Lei pergi ke atas gedung bersama Chin untuk menyelamatkan diri. Karena sudah terpojok, Chin dan Lei pun melompat dari jendela lantai 3. Untungnya, salah seorang anggota Vanguard datang dan menyelamatkan mereka. Chin pun berpindah ke kantor Vanguard. Akhirnya terungkap yang ingin menculik Chin adalah geng Arctic Wolf. Mereka adalah geng sewaan. Lalu Tang menanyakan kenapa mereka mengejar dan ingin menangkap Chin. Ternyata dulu Chin pernah bekerja sama dengan Ma'asim. Ia pernah berbisnis minyak dan artefak di Eropa. Ternyata Ma'asim ini merupakan anggota dari Brotherhood of Vengeance. Chin yang baru tahu langsung memutuskan untuk berhenti bekerja sama, tetapi ia sudah terlambat. Dulunya Chin ini dipercaya sebagai pengelola dana Ma'asim untuk membeli senjata pemusnah massal. Chin pun melaporkan Ma'asim ke polisi, dan 7 bulan yang lalu Ma'asim dibunuh oleh militer. Tapi ternyata putra Ma'asim bernama Omar masih selamat. Jadi Omar lah yang menyewa geng Arctic Wolf. Selain untuk membalas dendam, juga untuk mendapatkan uang ayahnya kembali. Chin meminta tolong kepada Vanguard untuk menjemput anaknya Farida di Afrika, karena ia takut kalau anaknya pun akan diincar oleh Omar. Scene beralih ke benteng Giadebala, hingga akhirnya diperlihatkan Omar. Broto kemudian menghubungi Omar dan memberitahu kalau Vanguard lah yang telah menyelamatkan Chin. Lalu Omar meminta Broto untuk menangkap putrinya Chin. Yes, sir. Scene kemudian beralih ke Afrika. Tang, Lei, Jonathan, dan Mia datang ke sana untuk menjemput putrinya Chin. Di sisi lain, Broto juga sudah berada di Afrika. Kemudian ia meminta bantuan Tunda, salah satu pemburu hewan di sana, untuk menangkap Farida. Sementara itu, Farida sedang asik bermain dengan singa Afrika. Akhirnya, para Vanguard berhasil menemukan lokasi Farida dan meminta untuk ikut dengan mereka. Akan tetapi, dari kejauhan, Broto, Tunda, dan anak buahnya datang menghampiri.
Tanpa basa-basi, mereka langsung menembaki para Vanguard. Kemudian terjadi aksi saling tembak antara tim Broto dan tim Vanguard. Tapi meskipun kalah jumlah, anggota Vanguard tetap bisa mengalahkan mereka. Dan mereka pun berhasil lolos dari sana. Tetapi karena dikejar oleh geng-geng ini, mereka kemudian terpisah menjadi dua tim. Tang, Jonathan, Mia dan bersama temannya Farida. Sementara itu, Lei bersama Farida. Tetapi karena temannya Farida terluka, terpaksa harus segera dilarikan ke rumah sakit. Tang dan Mia kemudian melanjutkan pencarian Lei dan Farida. Karena Lei tertembak senapan bius hewan oleh Farida, akhirnya mereka berdua pergi ke observatorium burung. Hingga malam pun tiba, mereka menginap di sana. Di pagi harinya, Broto dan anak buahnya melanjutkan pencarian untuk menangkap Farida dengan membawa 2 ekor hyena. Tang dan Mia pun datang tepat waktu untuk membantu Lei dan Farida. Dan aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut hingga sampai ke aliran sungai dengan aksi perkelahian yang seru. Tapi akhirnya Lei dan Farida tertangkap oleh Broto. Scene beralih ke kantor Vanguard, yang mana Omar mengirim video ke kantor Vanguard yang bertujuan untuk meminta pertukaran antara Chin dan Lei. Di markas Vanguard, para tim mempersiapkan misi penyelamatan Lei dan Farida dengan mengerahkan semua tim ahlinya dan bekerja sama dengan kepolisian Diadebala. Tang dan beberapa anak buahnya mengenakan pakaian masyarakat setempat supaya pasukan Omar tidak curiga. Dan juga Tang bekerja sama dengan masyarakat di sekitar markas Omar. Untuk memantau lokasi markas Omar, tim Vanguard menggunakan drone berbentuk tawon dan burung merpati. Kemudian Shin beralih ke Broto yang ingin merekrut Lei untuk bergabung dengannya karena Broto tahu kemampuan Lei. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Lei. Broto pun marah dan memasang rompi dengan bom di tubuh Lei. Di malam harinya, tim Vanguard melancarkan aksinya menyusup ke markas Omar. Kemudian di siang harinya, tim Vanguard mengantar Chin ke markas Omar untuk melakukan pertukaran. Anggota Vanguard yang telah menyusup tadi mulai melumpuhkan pasukan Omar satu persatu. Negosiasi pun tidak berjalan dengan lancar karena Chin hanya membawa berkas-berkas dari harta Ma'asim. Omar pun marah, kemudian terjadi aksi tembak-menembak antara Vanguard dan pasukan Omar. Di sisi lain, Zhang sedang menyelamatkan Lei untuk menjinakkan bom yang terpasang di badan Lei, dan akhirnya rompi pun berhasil dilepas. Aksi tembak-menembak pun terus berlanjut. Pada saat anak buah Omar menembakkan RPG, tetapi tembakannya meleset dan mengenai sebuah bangunan dan menimpa tubuh Zhang. Namun, pasukan Omar tidak berhenti menembaki para anggota Vanguard. Di waktu yang sama, Lei ingin menyelamatkan Zhang dari reruntuhan bangunan tadi. Akan tetapi, Zhang sudah tak sadarkan diri. Para anggota Vanguard mulai terpojok karena para anggotanya sudah banyak yang terluka. Lalu Chin berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada Omar dan meminta para Vanguard dan anaknya Farida untuk pergi. Namun pasukan Omar tetap mengejar Vanguard. Di dalam mobil, Lei tak henti-hentinya melakukan CPR kepada Zhang. Akibat dari benturan yang terjadi di dalam mobil, Zhang akhirnya siuman. Shin kemudian beralih ke Dubai, di mana harta dari ayah Omar disimpan, dan Tang pun kemudian bekerja sama dengan kepolisian Dubai untuk menangkap Omar beserta anak buahnya. Shin lalu berlanjut ke dealer mobil bekas yang mana harta dari ayah Omar adalah emas yang bernilai lebih dari 100 juta dolar yang melapisi mobil super mahal tersebut. Omar kemudian menukarnya dengan senjata pemusnah massal yang bisa menghancurkan semua dalam jarak 20 km. Rupanya target Omar adalah balas dendam dan ingin menghancurkan militer Amerika Serikat yang telah membunuh Ma'asim dan keluarganya. Kebetulan militer Amerika Serikat sedang berada di Dubai. Pasukan militer Amerika Serikat pun lalu diberitahu oleh kepolisian Dubai bahwasanya ada senjata pemusnah massal mengarah ke mereka, dan senjata pemusnah massal itu pun berhasil dilumpuhkan. Omar dan anak buahnya melarikan diri dari kejaran kepolisian Dubai. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut yang mana Tang sambil membanggakan tim elitnya kepada kepala polisi Dubai. Pengejaran Omar akhirnya berakhir di sebuah mall dengan tetap menyandera Chin. Hingga pada akhirnya Omar berhasil dilumpuhkan oleh Tang dan jatuh ke dalam akuarium yang berisi ikan hiu dan ditonton oleh orang ramai. Akhir dari film ini menampilkan anggota Vanguard dan kepolisian Dubai merayakan perayaan Imlek di Dubai. Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. See you next time.